Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa yang kita panjatkan bisa membuat kalian untuk menerima materi yang Ibu berikan hari ini menjadi lebih mudah dan menjadi pengalaman kalian untuk belajar yang bermakna. Oke? Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, coba kalian lihat dulu pakaian kalian. Baju, celana, rok, jilbab, apakah sudah rapi? Kalau pakaiannya sudah rapi, dilihat lagi mejanya, kursinya, dirapikan lagi. Yang ada sampah di bawah meja dan dekat kursi, silakan dibuang. Adakah? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mulai absen dulu, ya. Ibu absen dulu. Kelas 8-4. Sebelum Ibu absen, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat, kita semangat lagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ibu absen dulu ya. Semoga dengan semangat kalian di pagi hari ini sampai ke kita sudah belajar nanti di jam selesai pembelajaran, semangat kalian tetap seperti semula ya. Anggita, Arinzi, Berlin, Brandon, Ciko, Clara, Dina, Zaki, Gavin, Gian, Grabiel, Gusti, Mepi, Nurul Aufa, Pedro, Princess Piu, Prita, Putri Ayu, Putri Nadia, Rahma, Ranisa, Regi, Reza, Radina, Rido, Sapa, yang terakhir Sinyi. Oke. Semuanya sudah hadir semua ya?
Oke, sekarang kalian persiapkan alat tulis kalian. Buku, pena, misternya. Sudah? Sudah semua? Ini buku paketnya Ibu bagikan ya. Ini, Radina. Semuanya sudah memegang buku paket. Sekarang buka buku paketnya di halaman 35. Oke, sudah? Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, ya, terlebih dahulu kita sudah membentuk kelompok, ya. Kelompok, ingatkan nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Ya, nanti pada saat kita mengerjakan LKPD, kalian mengerjakan soal berdasarkan nama kelompok kalian masing-masing. Ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ayo, DJ-nya maju ke depan, yang lainnya tegak. Yang semangat ya nyanyinya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan duduk kembali. Semoga dengan kalian menyanyikan lagu nasional ini, jiwa nasionalisme kalian bisa tumbuh di dalam hati kalian masing-masing dan pribadi kalian menjadi lebih mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya kita lebih semangat lagi, ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, yang lain tegak, silakan berdiri kembali. Kita ice breaking dulu ya. Harus lebih semangat ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis,
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Pada ice breaking profil pelajar Pancasila, ini ice breaking yang paling buat ibu senang. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila membentuk pribadi kalian menjadi pribadi yang apa? Yang mau mau bergotong royong. Terus apa lagi? Bernalar kritis. Apa lagi? Dan yang paling penting itu apa? Profil pelajar Pancasila itu membentuk siswa menjadi lebih aktif. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Sebelum Ibu jelaskan ke materi hari ini, ya. Sebelumnya kita pernah belajar di minggu yang kemarin, kita belajar tentang bentuk aljabar. Ya. Sistem persamaan linear dua variabel itu adalah turunan dari bentuk aljabar. Kemarin kalian sudah paham ya apa yang namanya itu aljabar? Aljabar itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri aljabar ada apa? Ada konstanta. Terus ada apa lagi? Ada koefisien. Ada apa lagi? Ada variabel, anak yang pintar. Ya. Sekarang variabel, siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan arti dari variabel? Oke. Variabel itu adalah lambang atau simbol yang nilainya selalu berubah. Ya. Itu secara sistematisnya. Tapi kalau untuk mudah diingat di memori kalian, ya, variabel itu apa? Variabel itu adalah huruf yang berada di belakang angka. Terus ada lagi yang namanya koefisien. Apa namanya koefisien? Ada yang bisa menjelaskan apa arti koefisien? Oke, Rama, apa? Oke, koefisien itu adalah angka yang menggandakan variabel. Itu di dalam sistematis kita belajar matematika, ya. Tapi untuk mudah diingat kalian, koefisien itu apa? Koefisien itu angka yang berada di depan huruf, ya. Terus ada lagi yang namanya terakhir apa? Konstanta. Siapa yang bisa? Apa, Anggi? Konstanta suatu nilai. Nah, siapa yang duluan? Oke, Bial dulu aja ya. Ulang Bial. Apa? Konstanta suatu nilai tetap berlawanan dengan variabel yang berubah-ubah. Oke, konstanta adalah nilai tetap yang tidak bisa dirubah. Ya. Tapi untuk bisa dimengerti konstanta itu apa? Konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tanpa didampingi oleh huruf. Paham ya sampai di situ? Oke, paham. Sekarang pembelajaran kita hari ini adalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Artinya apa? Tujuan Ibu memberikan materi hari ini untuk membuat kalian mengerti apa itu yang namanya sistem linear dua variabel, ya. Terus sistem persamaan linear dua variabel itu juga mempunyai 4 metode. Ya, yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Yang keempat metode apa? Metode grafik. Oke. Untuk pertemuan hari ini, Ibu hanya membahas 3 metode. Ya, metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Ya. Untuk metode grafik kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena kenapa di pertemuan berikutnya metode grafik dia harus menggunakan kertas yang berpeta. Ya, kita harus membuat sumbu koordinat kartesius yang ada sumbu X dan sumbu Y. Ya, paham sampai sini? Oke. Sistem persamaan linear dua variabel tanpa kita sadari
kita sering kita lihat ya. Kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, apalagi untuk kalian di dalam dunia sekolah, di dalam dunia pendidikan ya, di lingkungan sekolah, kalian ingin berbelanja di jam istirahat, kalian mau beli snack, mau beli air minum ya. Kalian harus tahu dulu harga satu snack itu berapa ya. Kalau kalian beli snacknya 2, itu harganya berapa? Oke, mau beli minum, Bu, haus Bu, sudah makan snack, mau minum Bu? Ya ditanya dulu harga minumnya itu berapa, gitu, ya, paham ya? Jadi sistem persamaan linear itu ada juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu belum terlebih jauh untuk melangkah? Tidak ada. Oke. Sekarang Ibu putar dulu materi pembelajarannya ya. Simak video berikut. The easiest way to capture your gaming sessions is with Cloud. With one click, record your entire session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Kita ambil untuk soal kita kali ini, misalnya persamaan yang pertama, yaitu X dikurang 2Y sama dengan 9. Kita bisa sebagai persamaan 1. Lalu persamaan selanjutnya, X ditambah 5Y itu sama dengan negatif 5. Jadi kita bisa sebagai persamaan 2. Dan kita diminta menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi. Oke, perhatikan caranya gampang sekali. Oke, skip dulu ya. Tadi sudah Ibu bilang, tadi penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu menggunakan 3 cara. Yang pertama kita bahas dulu tentang metode eliminasi ya. Satu hal yang harus kalian ketahui, di sistem persamaan linear dua variabel dia hanya mempunyai pangkat 1. Ya. Variabel pada sistem persamaan linear dua variabel itu mempunyai pangkat 1, tidak lebih dari 1. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan bentuk yang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5, ini bukan sistem persamaan linear dua variabel karena pangkatnya sudah lebih dari 1. Ya, paham ya? Terus metode eliminasi. Metode eliminasi itu adalah metode untuk menghilangkan variabel. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut lagi ya. Akan kita eliminasikan. Eliminasi, ingat apa itu eliminasi? Eliminasi itu akan kita hapus atau akan kita hilangkan atau akan kita singkirkan. Mungkin ada yang sudah pernah dengar bahkan sering dengar kata dari eliminasi, tereliminasi. Oke? Akan kita eliminasikan variabel terserah apa yang dulu akan kita hilangkan. Mau variabel x terlebih dahulu boleh, mau variabel y terserah. Yang mudah saja terlebih dahulu ya, kita ambil variabel x. Maka sekarang perhatikan, kita tulis kembali x dikurang 2y sama dengan 9, x ditambah 5y sama dengan negatif 5. Perhatikan, variabel mana yang paling mudah dihilangkan karena kita tadi ingin menghilangkan variabel x. Oke? Ya, dari sini. Ini ada 2 persamaan, ya. Tujuan eliminasi itu menghilangkan satu variabel, ya. Jadi berhubung di sini koefisien atau angka yang berada di depan x itu angka berapa? Angka 1, pintar. Angka 1, ya. Jadi kita ambil x-nya saja, ya. Gimana caranya untuk nilai x-nya ini supaya hilang atau x-nya harus 0? Tanda di sini harus kita buat tanda apa? Tanda pengurangan.
Ya, jadi X dikurang X atau 1 dikurang 1 hasilnya 0. Tapi bagaimana kalau seandainya di sini ada positif, di sini negatif, tanda di sini apa? Tanda tambah. Mengerti sampai sini? Oke, kita lanjutin lagi. Oke, maka perhatikan parabel X-nya saja. Nah, parabel X ini dia akan hilang atau habis jika diapakan? Ditambah atau dikurang. Ingat, kalau namanya positif atau sama ya, positif atau negatif, maka di sini tandanya kurang. Kalau misalnya di atas positif X, di bawah negatif X, ingat kalau tandanya beda, maka ditambah. Oke, ingat, karena dia sama artinya maka dikurangkan. X kurang X habis, lalu negatif 2Y dikurangkan dengan positif 5Y berapa? Yaitu negatif 7Y sama dengan 9 dikurang negatif 5 berapa? Yaitu negatif 14. Maka Y saja itu sama dengan negatif 14 per negatif 7 sama dengan negatif bagi negatif positif 14 bagi 7 berapa? Yaitu 2. Nah sekarang kita baru mendapatkan nilai Y-nya. Lalu berapakah nilai X-nya? Oke, perhatikan. Karena kita menggunakan metode eliminasi, maka sebenarnya harus pakai eliminasi. Sekarang akan kita eliminasikan variabel Y lagi. Oke, perhatikan cara pengerjaannya. Kita tulis soalnya kembali. X dikurang 2Y sama dengan 9. X ditambah 5Y sama dengan negatif 5. Perhatikan, kita akan menghilangkan variabel Y. Perhatikan caranya gampang sekali. Kalau variabel Y yang kita hilangkan, perhatikan angka di depan variabel Y. Oke, perhatikan. Y, maka perhatikan angka depannya, yaitu 2 dan 5. Di atas ada angka 2, di bawah ada angka 5. Maka sekarang kita tulis dikali kembalikan. Yang tadi atasnya 2, sekarang 2-nya di bawah. Yang tadi angka 5-nya di bawah, sekarang 5-nya di atas. Oke? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Lalu baru kita kalikan semua variabel yang ada di sini itu dengan angka 5. Berapa jadinya? 5X dikurang 10Y sama dengan 45. Lalu persamaan yang kedua itu kita kalikan semuanya dengan angka 2. Maka sekarang jadinya 2X ditambah 10Y sama dengan negatif 10. Perhatikan, kita akan menggunakan variabel Y. Tandanya beda, di atas negatif, di bawah positif. Ingat tadi kalau tandanya beda, maka dijumlahkan. Oke, kalau tandanya sama, dikurangkan. Sekarang kita jumlahkan 5X ditambah 2X, jadinya 7X. Negatif 10Y ditambah 10Y habis. 45 ditambah negatif 10 berapa? Yaitu 35. Maka nilai X-nya sama dengan 35 dibagi 7. X sama dengan 35 bagi 7 berapa? Yaitu 5. Maka himpunan penyelesaiannya atau AB, jika himpunan penyelesaian untuk yang dua parameter itu X, Y. Maka X terlebih dahulu kita dapat tadi 5, Y-nya 2. Dan inilah dia jawabannya. Oke. Sampai sini paham untuk metode eliminasi? Ya. Jadi metode eliminasi itu adalah menghilangkan variabelnya agar bisa kita mengetahui variabel yang keduanya. Ya. Paham? Kita lanjut ke materi yang kedua. Video yang kedua. Halo semuanya. Oke, iklan lagi. Mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hemat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang sistem persamaan dengan uang KPR dengan menggunakan metode substitusi.
Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami Nah, like KGR, subscribe. Kita akan membuat persamaan. Misalnya persamaan yang pertama yaitu 2x dari sini ditambah y sama dengan 5. Ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Lalu 3x dikurang 2y sama dengan 4. Ini kita misalkan sebagai persamaan 2. Nah, kalau metode substitusi antara salah satu persamaan, baik persamaan satu atau kedua, itu harus ada yang kita buat jadi y sama dengan saja atau x sama dengan. Oke, perhatikan persamaan satu. Mudahnya itu kita ubah jadi y sama dengan, oke, 5. Nah, kalau positif 2x kita buat jadi negatif 2x. Nah, ini sebagai persamaan satunya. Baru kalau sudah ada y sama dengan, kemudian bisa kita substitusikan. Kita tulis di sini substitusikan. Oke. Persamaan 1 ke persamaan 2. Perhatikan cara mensubstitusikannya. Persamaan 2 tadi yaitu 3x dikurang 2. Nah, perhatikan setiap y, parameter y yang ada pada persamaan 2 itu kita ganti dengan y pada persamaan 1. Maka sekarang itu dikalikan dengan 5 dikurang 2x. Dia akan sama dengan 4. 3x. Dah, di sini. Jadi metode substitusi itu adalah menggantikan nilai variabel, ya. Jadi di sini ada 3x dikurang 2y. Karena berhubung nilai y-nya itu ada 5 dikurang 2x, jadi y-nya diganti di sini. Ya, 2 dikali 5 min 2x. Paham ya? Kalau ada nilai x, x-nya yang diganti, y-nya tidak. Begitu. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Dikurang negatif 2 kali 5 jadinya negatif 10. Oke, negatif 2 kali negatif 2x jadinya positif 4x sama dengan 4. 3x kelompokkan ditambah 4x akan sama dengan 4. Negatif 10 ditambah jadi positif 10. 3x tambah 7x jadinya 3x ditambah 4x jadinya 7x sama dengan 4 ditambah 10 14. Maka kalau x saja itu sama dengan 14 per 7 sama dengan 2. Nah, sekarang kita baru dapat nilai x-nya. Lalu bagaimana cara menentukan nilai y-nya? Oke, gampang sekali. Perhatikan, tinggal kita substitusikan. Oke, nah, perhatikan nilai x yang kita dapat tadi itu sama dengan 2 ke persamaan 1. Nah, perhatikan persamaan 1 tadi itu y sama dengan 5 dikurang 2x. Lalu perhatikan gantilah setiap variabel x yang ada di sini itu dengan angka 2. Maka sekarang yaitu 5 dikurangkan dengan 2 kali 2. Maka y sama dengan 5 dikurang 2 kali 2 4. Y sama dengan 5 kali 4 itu 1. Dan ini dia nilai untuk nilai y. Maka himpunan penyelesaiannya atau HB, oke? Ingat kalau HB itu biasanya ditulis x, y berarti x duluan. X berapa tadi? Itu 2. Ini itu 1 dari nilainya. Oke. Di metode substitusi dari penjelasan materi yang kita lihat tadi, ada yang kurang jelas atau ada yang belum paham? Tidak ada ya. Jadi intinya metode substitusi itu adalah variabel yang diganti nilainya. Ya. Jadi bisa bedain ya. Kalau dia eliminasi tadi itu menghilangkan variabel,
kalau dia substitusi itu mengganti nilai variabel. Paham ya? Kita lanjut ke metode yang terakhir. Nah, iklan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Excellent. Hari ini kami akan mencoba memberikan materi tentang sistem persamaan dengan dua variabel atau sering disebut SPLDP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Semoga video bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Soal kali ini misalnya kita diberikan dua buah persamaan linear dua variabel. Misalnya persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah y sama dengan 8, dan persamaan yang kedua itu x dikurangi sama dengan 10. Misalnya yang pertama ini kita misalkan sebagai persamaan 1, dan yang kedua ini persamaan 2. Nah, kita akan mencoba menjawabnya pakai metode campuran, yaitu campuran antara eliminasi dan substitusi. Skip dulu ya. Oke, tapi Di metode yang ketiga itu menggunakan metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Biasanya yang mana didahulukan? Yang didahulukan itu metode eliminasi karena dia harus membuang variabelnya dulu untuk mengetahui variabel yang lain. Ya, apabila variabel yang lain itu sudah diketahui, baru kita gantikan dengan kepersamaan berikutnya. Ya. Paham? Kita simak lagi videonya. dan langkah yang pertama kita pakai eliminasi terlebih dahulu. Akan kita eliminasikan yaitu antara persamaan 1 dan 2. Oke, kita tanya sini D2x ditambah y sama dengan 8 ditambah x ditambah y sama dengan 10. Nah, eliminasi itu penghapusan atau menghilangkan, terserah menghilangkan yang x atau y terserah. Nanti jawabannya sama. Mana yang enggak? Ayo mulai lagi. Maka kita lihat lagi. Bagaimana cara menghilangkan y? Nanti kan ada satu positif, satu negatif. Ini harus kok positif yang habis. Kita lagi 2x ditambah x 8. Yang ketiga 3x positif y ditambah y habisnya 0 ya. Terus 8 ditambah 10 ke 8 15 maka x saja dengan 18 ke 3. 18 ke 3 berapa? Gitu kan 6. Dan ini nilai x yang kita dapat gitu kan 6. Nah, langkah selanjutnya kita pakai substitusi lagi. Ya, perhatikan akan kita substitusikan nilai x yang kita dapat tadi ya, x dengan Oke, persamaan 2. Tadi kan? Persamaan 2 tadi apa? X kurang y sama dengan 10. Nilai x itu berapa tadi? Itu kan 6. Sekarang kita tukar lagi dengan 6. 6 dikurangi y sama dengan 10. Maka min y sama dengan 10 kurang 6. Min y sama dengan 10 kali berapa? 4, maka y saja ini bentuknya tidak ruang, jadi 4. Oke. Jadi itu nilai x-nya ada 6 dan nilai y-nya ada negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa di situ? Himpunan penyelesaiannya itu adalah x, y. X-nya berapa di sana? X-nya berapa? X-nya 6. Terus y-nya berapa? Negatif 4. Sampai sini paham untuk metode campuran? Paham. Oke, kalau kalian paham, hari ini Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Ada LKPD, kalian kerjakan dahulu.
Ya. Terus kelompoknya si berapa? 42 ya tadi ya? Itu sebut ya? Ini kelompok kelompok 4 ya. Ini kelompok yang terakhir, kelompok 5. Oke. Di LKPD, di situ ada suatu permasalahan yang Ibu berikan kepada kalian, ya. Permasalahan itu belum terselesaikan. Baru sebagian yang Ibu kerjakan, masih ada yang kosong. Jadi, tugas kalian kerjakan yang masih kosong tersebut, kalian isi, kalian lengkapi. Setelah kalian lengkapi, barulah kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD yang Ibu berikan. Ya. Perhatikan di situ, soal di LKPD ada 5 soal. Ya. Tiap-tiap kelompok hanya mengerjakan 1 soal saja. Paham? Ya. Jadi misalnya kalau kelompok 1 ngerjain soal nomor 1, kelompok 2 ngerjain soal nomor 2, ya. Sampai ke kelompok yang terakhir di kelompok 5 ngerjain soal nomor 5. Sampai di sini masih ada yang kurang jelas atau mau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita ice breaking dulu supaya kalian lebih semangat lagi ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Ulang, belum semangat. Ulang lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan kerjakan diskusi. Yang Ibu nilai di sini keaktifan kalian dalam berdiskusi ya. Keaktifan kalian dalam berdiskusi. Yang kurang jelas, yang belum paham atau masih bingung untuk mengerjakan mulainya dari mana, boleh bertanya dengan Ibu. Apa? Aupa? Iya. Ini metode eliminasi. Oke, kalian pakai metode apa? Eliminasi. Oke, pakai metode eliminasi. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 kira-kira mau pakai metode apa? Metode campuran ya? Oke. Terus kelompok 3 rencana mau pakai metode apa? Substitusi. Ini kelompok 4? Kelompok 4 pakai metode apa? Substitusi. Oke. Yang terakhir kelompok 5. Kelompok 5 rencananya mau ngerjain pakai metode apa? Substitusi. Oke. Diskusi. Bagi anggota kelompoknya yang belum jelas, jika anggota kelompoknya ada yang sudah jelas, tolong diajari, dibantu kawannya yang belum jelas.
Ada? Ada yang kurang jelas? Apa? Ini apa tuh? Mana? Yang tengah ini. Iya. 15 dibagi 3 hasilnya berapa? Ini kan negatif ketemu negatif kan hasilnya positif kan? Iya, 15 bagi 3 hasilnya 5 jadi positif. Ya. Ini bagi ya kelompoknya, siapa yang mau presentasi, yang mau perkenalan, yang mau nulis ke depan, siapa yang mau jelasin ya. Tiap-tiap kelompok berbagi tugas ya. Berbagi tugas maksudnya siapa yang perkenalan, moderatornya, siapa yang nulis ke depannya, yang ngejelasinnya siapa, ya, dibagi tiap-tiap anggota kelompoknya. Ingat, yang Ibu nilai itu adalah kalian bisa memecahkan permasalahan yang Ibu berikan, ya, dengan metode diskusi. Diskusinya harus yang lebih aktif lagi di tiap-tiap kelompok, ya. Nih, ada yang kurang jelas? Tidak ada? Sudah bisa? Oke. Siapa lagi? Kelompok yang lain? Oke, kalau aktif seperti ini, Ibu lebih senang lagi, ya. Karena penilaian Ibu melihat kalian yang aktif. Brandon? Bisa Brandon? Aupa, kalau Brandonnya bingung, ajarin ya. Siapa? Brandonnya nggak ngerti-ngerti. Kerjaannya Brandon main semua. Main ya Brandon? Berangin atau belajar? Belajar. Yo. Grabiel, bisa Grabiel? Nanti kalau Grabiel bisa ngejelasin dapat nilai plus dari Ibu. Oke? Bagus. Benar. Benar. Oh, pinter. Bagus. Udah? Apa? Berbagi kelompok? Iya. Berbagi tugas ya. Siapa yang ngejelasin, siapa yang moderatornya. Ya, Ciko kalau bisa nanti dapat nilai plus ya. Sudah selesai. Sudah juga. Sudah selesai. Nanti kita selesaikan dulu seluruh kelompok. Kalau kelompoknya sudah selesai semua, nanti enak dia mau menanggapi presentasi dari kalian. Nah, Ciko belum selesai, dia masih ngerjain. Sudah selesai, nanti ya. Kita tunggu kelompok yang lain yang belum selesai. Brandon belum? Siapa yang nggak bisa? Brandon ya? Oke, sudah semua? Yuk diskusi lagi, dilihat lagi jawabannya kalau masih ada yang salah.
Apa? Siapa? Zaki. Zaki nanti yang nulis. Zaki yang nulis apa yang baca ya? Oh, apa? Nulis. Oke. Oke, berbagi tugas saja ya. Apa? Yang ini. Ini kayak ditulis dulu, baru kayak dibaca. Siapa yang nak bacanya? Siapa yang mau bacanya? Nih, siapa nanti yang mau jadi moderatornya? Perkenalannya siapa? Regi. Terus yang mau nulis ke depannya siapa? Dina. Yang jelasin? Nama. Oke. Tuh, kelompok 5. Ada masalah? Kelompok 5 siapa nanti yang mau jelasin? Saya. Radina. Yang moderatornya siapa? Oke, yang ini? Yang nulisnya siapa? Oke. Ayo. Periksa lagi, sebentar lagi kita presentasi ya. Periksa lagi jawabannya. Dilihat lagi. Apakah sudah pas, sudah benar? Kalau selesai, kita satu persatu maju ke depan untuk presentasi ya. Oke, sudah siap? Oke, siapa yang mau maju duluan, kelompok berapa? Yuk. Yuk, kelompoknya si Anggi. Maju, kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Oke, maju. Perkenalkan dari kelompok berapa? Sebutkan nama anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan soal nomor 3. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri, nama saya Berlin. Saya Prita, saya Putri Ayu, saya Arinzi. Oke, siapa yang mau nulis? Itu spidolnya ada di situ. Yang lainnya siapa? Tugas kelompok yang lain menyimak, memperhatikan jawaban dari kelompok yang lagi presentasi ya. Apabila ada kesalahan, boleh disanggah, boleh ditanyakan kepada kelompok yang lain. Oke, didekatkan suku yang sejenis ya. Ini metode apa yang dipakai? Substitusi. Jadi X-nya berapa? X-nya 2. Disubstitusikan ke persamaan. Persamaan berapa? Persamaan 1 apa persamaan 2? Persamaan 2. Kelompok lain siap-siap ya untuk presentasi juga. Jadi, himpunan penyelesaiannya
8 dikurang 9. Hasilnya? Oke. Negatif 1. Siapa yang mau jelasin yang bacanya? Oke. Soal nomor 3. 3 kali 3x 3x kurang 2y sama dengan 12. 1. 5x tambah y sama dengan 7. Y sama dengan min 5x. min 5x tambah 7. Oke. 3x kurang 2. 5x Dikali min 5x 5x tambah 7 sama dengan 12. terus 3x tambah 10. X kurang 14 sama dengan 12. 3x sama dengan 12 tambah 14. 13x sama sama dengan dengan 2b 26. 26. Ya, jadi x-nya berapa? X sama dengan 26 per Dibagi. 13. Oke. Jadi x-nya berapa? X sama dengan 2. Oke. Terus disubstitusikan ke kesamaan 2 ya. Oke. Jadi y sama dengan Y sama dengan kurang 5 x tambah 7. Y sama dengan kurang 5 dikali 2 dikali 2 ditambah. tambah 7. Jadi hasilnya negatif 10. 10 tambah 7. Y Hasilnya negatif. negatif 3. Oke. Terus Jadi 4x tambah 3y adalah 4 4. dikali 2 tambah 3 kali negatif. negatif 3. 8 tambah Negatif. negatif 9. Ini hasilnya 8 dikurang. dikurang 9 sama Hasilnya dengan negatif. negatif 1. Oke. Yang lain ada yang kurang paham? Ibu tanya dulu kelompok ini, ada yang kurang paham? Ya, jawabannya sama dengan jawaban kalian? Sama. Oke, sekarang ditutup dulu. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok ini. Terus lanjut kelompok yang kedua. Ayo, kelompok Rama. Tia, gilir ya. Kelompok Rama. Siapa moderatornya? Yang mau kejelasin siapa? Ayo, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban kami. Oke. Perkenalkan saya Reki. Saya Ramadhani. Saya Dina. Saya Sini. Oke, siapa yang mau nulis? Sebelah sini aja ya. Itu metode yang dipakai metode apa? Substitusi. Oke. Sama kayak kelompok 3 ya. Kelompok 3 juga substitusi. Kelompok yang lain perhatikan. Sama tidak jawabannya dengan jawaban kalian? Kalau ada yang agak beda, yang lain bisa disanggah.
Nanti disubstitusikan ke persamaan 2 ya. Ini hasil kerjasama semua ya? Semua anggota kelompok ngerjain hasil diskusi? Negatif 15. Jadi Y-nya berapa? Y-nya negatif 15 dibagi negatif 3 ya? Oke. 15. Berapa hasilnya Y-nya? Y sama dengan? Ya, hasilnya berapa 15 dibagi 3? Y sama dengan? Oke. Y hasilnya 5. Terus substitusikan ke persamaan kedua. Oke. Yang lainnya perhatikan ya, perhatikan jawaban teman kalian yang ada di depan. Hasilnya 3X sama dengan 0. Jadi X-nya berapa? Dibagi 3. Jadi X-nya, oke. Guna penyelesaiannya berapa jadinya? Guna penyelesaiannya 0, oke. Siapa yang mau ngebacain? Lagi ya? Oh, Rama. Oke, yuk. Yang lainnya dari sini. Yuk, sebutin soalnya. Langsung ke sini, ini sama ini. 3 plus 3Y. X plus 3Y sama dengan 15. X sama dengan min 3Y plus 15. 3X plus 6Y sama dengan 30. Substitusi. 3. Oke, metode substitusi ya? Oke, jadi hasilnya berapa tadi ditulis? Hasilnya Y sama dengan? Y sama dengan 5. Oke, disubstitusikan ke persamaan yang ke 2. 2. Hasilnya berapa X-nya? 3X sama dengan 0. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah 0,5Y. 0,5Y. Oke, sudah. Tutuplah presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, biar lebih semangat lagi kita speaking dulu lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terus lanjut kelompok mana lagi yang mau maju? Yuk, kelompok
Ranisa, Ranisa. Ayo, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan soal nomor 1. Perkenalkan nama saya Ranisa. Perkenalkan nama saya Nur Alfa. Oke, siapa yang mau nulis? Aupa. Tulis ke sebelahnya Aupa. Siapa nanti yang mau ngebacain? Zaki. Kelompok 2 ke 1 ya tadi ya? Kelompok 1. Pakai metode apa? Oke, metode eliminasi. Oh, kelompoknya si Aupa soalnya tentang kehidupan sehari-hari ya? Yo, berapa hasilnya jadinya? Hasilnya ya, X sama dengan 3.500. 3.500. Terus hasilnya 3.500. Terus eliminasi lagi yang kedua. Oke ya, kelompoknya Brandon masih di depan, masih saja dia mau diskusi ya. Kelompok yang paling bagus di depan dia masih mau diskusi lagi. Oke. Oke, jadi berapa Aupa hasilnya? Oke, siapa yang mau baca?
Yuk, baca. Tambah 2Y sama dengan 12.500. Oke. X 3 dengan Sini X aja. tambah Zakinya ke sini aja. Susah, Ibu. 37.500. Terus, 5X tambah 3Y sama dengan 20.500. oke, hasil X-nya berapa jadi? X-nya 3000. Oke, disubstitusikan, dieliminasikan ke persamaan yang lain ya. Y-nya berapa? 1.000. Y-nya 1000. Jadi, hasilnya berapa untuk harga satu susu kotak? 3.500. 3.500. Oke. Yang presentasi dari kami kelompok 1 kami hanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Oke, kelompok selanjutnya kelompoknya Biel, ayo Biel. Oke, Biel. Ayo terakhir. Kok Biel, siapa yang mau jadi moderatornya? Perkenalkan dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 ingin memprestasikan soalan dan jawaban. Kenalkan nama saya Grabiel. Kenalkan nama saya Ciko Jeriko. Oke, siapa yang mau nulis? Ciko ya? Ada spidolnya. Pakai metode apa? Campuran. Campuran. Jadi Y-nya aja. Y-nya langsung. Y sama dengan berapa hasilnya? Mana penghapus? Oke. Y sama dengan 3000. Terus X-nya berapa? X sama dengan 1000. Jadi himpunan sayanya X 1000, Y-nya 3000. Oke. Siapa yang mau jelasin? Yang ngebacain siapa? Biel. Kenapa? Rido aja. Biel sudah moderator. Biel aja. Ini Rido. Ayo jelasin. Soalnya, bacain soalnya. 4x tambah 5y sama dengan 19.000. Terus X 12x tambah 3x. 3x tambah 4y sama dengan 15.000. Oke. Nilai Y-nya berapa jadinya? Y-nya 3.000. 3000. Nilai X-nya 1.000. Oke, jadi harga untuk satu pensil berapa? 1.000. Harga satu buku tulis? 3.000. Oke. Ayo, tutup lah. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Biel. Ayo, kelompok terakhir Radina. Ayo. Ayo. Mana? Siapa yang moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jawaban nomor 5. Oke. Saya Nah, Safa. Saya Radina. oke, siapa yang mau nulis?
Radina ya? Apa siapa? Oh, Nadia. Saya presentasi. Aduh, nok sensor. Yo. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini kelompok terakhir kamu ya? Iya. Oke, langsung. X-nya berapa di sini? X-nya. Sini. Iya. Ini ya. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan? Oke. Y sama dengan 7. Terus X-nya berapa? X sama dengan? Disubstitusikan kebersamaan ke 1 ya? Oke, sini buat di sini X-nya. X sama dengan 6. Oke, siapa yang mau bacanya? Ayo, bacain soalnya. X ditambah 2Y sama dengan 20. Terus 2X. 2X ditambah 3Y sama dengan 33. Ya, jadi Y-nya berapa? Y sama dengan 7. Terus X-nya? X-nya sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6, 6,7. Oke. Dah, tutuplah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selesai ya. Jadi semua kelompok sudah presentasi. LKPD yang sudah kalian selesaikan kumpul dengan Ibu. Bawa sini. Oke. Udah. Presentasi untuk hari ini Ibu sangat puas, kalian presentasinya sangat bagus ya. Diskusi dalam kelompoknya sudah aktif, sudah berjalan dengan bagus. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel itu apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo angkat tangan. Ayo, Jaki apa? Sistem persamaan linear dua variabel dapat diselesaikan 4 cara, yaitu dengan 1. Metode substitusi, 2. Metode eliminasi, 3. Metode campuran atau eliminasi dan substitusi, 4. Metode grafik. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Tidak ada lagi? Oke, jadi kesimpulannya untuk hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel hanya memiliki 2 variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Pada awal pembelajaran tadi sudah Ibu jelaskan ya, ciri dari sistem persamaan linear dua variabel dia hanya mempunyai pangkat 1 dan tidak lebih dari 1. Oke, terus lagi solusi sistem persamaan linear dua variabel itu adalah pasangan yang terurut berdasarkan sistem. Ya, berdasarkan metodenya. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel mempunyai 4 penyelesaian. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode campuran, dan yang keempat metode grafik. Oke, metode grafik. Untuk metode grafik ya, metode grafik akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, tugas kalian di pertemuan berikutnya, kalian harus membawa buku berpeta dan pensil. Kenapa Ibu suruh bawa pensil? Karena kalian nanti mau menggambar koordinat kartesius, ya.
di kertas berpeta. Nanti takutnya kalau ada yang salah, kalian nanti bingung mau ngapusnya di tip X, nanti jawabannya kotor. Ya, jadi diingetin untuk materi selanjutnya kita belajar tentang metode grafik. Yang harus kalian bawa itu adalah yang pertama apa? Buku berpeta, terus pensil, terus pena ya, penggaris, penghapus. Bisa ya, paham ya? Bisa. Oke. Sekarang simpanlah buku kalian. Peralatan tulisnya rapikan, masukkan di dalam tasnya. Ya, buku paketnya kumpulkan di depan, Ibu. Jadikan satu aja. Jadikan satu, nanti satu orang yang maju ke depan, kumpul ke depan. Ayo Jaki, bawa ke depan Jaki, Pak Ciko. Ayo, rapikan. Sudah? Oke, sebelum berdoa, kita akhiri pembelajaran ini. Sekali lagi, Ibu tekankan kepada kalian ya, pembelajaran matematika jangan dianggap sulit. Ya, pembelajaran matematika itu pada dasarnya menyenangkan, apalagi kalau dia sudah masuk ke materi hitungan yang dihubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini Ibu tanya, dari kelas 84 jumlah siswanya ada 26. Ya, siapa yang suka dengan pelajaran matematika? Angkat tangan. Ayo. Oke, hampir semua rata-rata suka semua ya pelajaran matematika ya. Oke. Kalau dengan Ibu suka tidak? Suka. Oke. Oke, sekarang kita mulai berdoa dulu ya. Berdoanya dihayati di dalam hati. Jangan hanya sekedar ucapan yang diucapkan dari lisan kalian, tapi harus dicermati dalam hati. Dalam hati. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang ala kebaikan kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, sudah. Duduk siap. Siapa yang duduknya rapi? Ya. Pakaiannya dari awal sampai kita akhir pembelajaran juga masih tetap rapi. Di sekitaran meja dan kursinya tidak ada lagi sampah. Itu yang duluan pulang. Yo. Udah? Siap? Oke. Kelompoknya. Siapa ya yang duluan ya? Kelompok siapa ya yang paling rapi? Kenapa kalian seperti patung semua? Oke? Bu pilih ya. Kelompok yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling ganteng. Kelompok siapa ya? Siapa yang merasa ganteng? Oke, Biel. Maju Biel. Ayo kelompok Biel, cepat. Kalian sama Ibu. Baliknya ini. Ya, pulang ke rumah belajar lagi ya. Yuk, terus lanjut. Jaki. Terus lanjut kelompok Anggi. Pulang ke rumah belajar lagi ya.